Untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja, perusahaan mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mengikuti berbagai program yang tersedia seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, maupun jaminan hari tua. Namun, dari keempat program tersebut, jaminan hari tua atau biasa disingkat JHT menjadi program yang paling banyak diklaim para pekerja, yakni mencapai 2,5 juta kasus hingga akhir tahun 2021 kemarin. Hal ini karena terjadinya gelombang PHK di masa pandemi COVID-19. Tetapi, pencairan JHT ini tidak hanya dilakukan oleh para pekerja yang terkena PHK saja loh, melainkan pekerja yang masih bekerja dan aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pun ikut mengklaim JHT ini. Lantas, apakah hal ini bisa dilakukan mengingat JHT adalah simpanan untuk masa tua para pekerja yang dapat dicairkan setelah mencapai batas usia tertentu? Sebenarnya, JHT ini bisa dicairkan sekaligus, asal peserta memenuhi persyaratan seperti mencapai usia 56 tahun, berhenti bekerja karena ia mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sedangkan, peserta yang masih aktif bekerja ataupun belum memasuki usia pensiun juga dapat mencairkannya melalui dua program, yakni program klaim sebagian 10% untuk mereka yang mempersiapkan masa pensiun dan klaim sebagian 30% yang dikhususkan untuk uang muka pembelian rumah. Tentunya, untuk persyaratan masing-masing pencairan ini berbeda ya. Untuk mengklaim 10%, peserta haruslah telah terdaftar minimal 10 tahun dan melampirkan beberapa dokumen seperti kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, EKTP, kartu keluarga, surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan, buku tabungan, dan juga NPWP. Sedangkan dokumen yang perlu dilampirkan untuk pengklaiman 30% ini adalah kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, EKTP, kartu keluarga, surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan, dokumen perbankan yang diperoleh dari bank yang telah bekerja sama, buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah, dan juga NPWP. Menariknya, peserta yang mencairkan dana ini ternyata tidak bisa mengantongi penuh saldo JHT yang dimiliki. Hal ini mempertimbangkan adanya pajak progresif sebesar 5-30% pada pengambilan JHT berikutnya. Artinya, ketika peserta mencairkan JHT lebih awal, maka pajak progresif yang dikenakan saat mencairkan sisanya pun akan jauh lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Dalam tabel ini diperlihatkan bahwa jika kamu memiliki saldo di bawah 50 juta, maka kamu akan dikenakan pajak sebesar 5%. Kemudian saldo 50 juta sampai dengan 250 juta, maka akan dikenakan pajak sebesar 15%. Tetapi jika kamu memiliki saldo 250 juta hingga 500 juta, maka pajak yang dikenakan akan lebih besar, yakni 25%. Dan terakhir, jika dana saldo JHT kamu di atas 500 juta, maka pajak yang dikenakan kepada kamu adalah 30%. Nah, dikarenakan konsekuensi pajak yang tinggi ini, jadi ada baiknya kamu mempertimbangkan matang-matang apabila kamu ingin mencairkan saldo JHT.